Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handa Yaningrum Koreuzana dari Prodi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun kelas 1B dengan NIM 213307043 akan menjelaskan penerapan teknologi cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah information technology, sebuah model yang memungkinkan untuk diakses di mana-mana untuk men-sharing resource ke banyak pool seperti jaringan komputer, server, storage, application and service yang dapat digunakan secara cepat dengan meminimalkan manajemen effort melalui internet. Cloud computing memungkinkan user dan perusahaan dengan berbagai kemampuan komputasi untuk menyimpan dan mengolah data baik dalam privately owned cloud atau lokasi third-party server dalam sebuah data center, sehingga membuat mekanisme pengaksesan data menjadi lebih efisien dan lebih handal. Cloud computing sangat bergantung pada pembagian resource untuk mencapai koherensi dan skala ekonomi yang serupa dengan utility. Adapun manfaat cloud computing atau komputasi awan. Yang pertama, skalabilitas, yaitu dengan cloud computing, kita bisa menambah kapasitas penyimpanan data kita tanpa harus membeli peralatan tambahan, misalnya hard disk dan lain-lain. Kita cukup menambah kapasitas yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing. 2. Aksesibilitas, yaitu kita bisa mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada, asal kita terkoneksi dengan internet, sehingga memudahkan kita mengakses data di saat yang penting. 3. Keamanan, yaitu data kita bisa terjamin keamanannya oleh penyedia layanan cloud computing, sehingga bagi perusahaan yang berbasis IT, data bisa disimpan secara aman di penyedia cloud computing. Itu juga mengurangi biaya yang diperlukan untuk mengamankan data perusahaan. 4. Kreasi, yaitu para user bisa melakukan atau mengembangkan kreasi atau proyek mereka tanpa harus mengirimkan proyek mereka secara langsung ke perusahaan. Tapi, user bisa mengirimkannya lewat penyedia layanan cloud computing. Yang terakhir ada kecemasan. Ketika terjadi bencana alam, data milik kita tersimpan aman di cloud meskipun hard disk atau gadget kita rusak. Layanan cloud computing. Yang pertama, Infrastructure as a Service atau IaaS. Infrastructure as a Service adalah layanan komputasi awan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lain. Semua komponen tersebut digunakan untuk membangun komputer virtual. Komputer virtual dapat diinstal sistem operasi dan aplikasi sesuai kebutuhan. Keuntungan layanan IaaS ini tidak perlu membeli komputer fisik sehingga lebih menghemat biaya. Konfigurasi komputer virtual juga bisa diubah sesuai kebutuhan. Misalnya, saat storage hampir penuh, storage bisa ditambah dengan segera. Perusahaan yang menyediakan IaaS adalah Amazon EC2, Telkom Cloud, dan Biznet Cloud. Yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. Platform as a Service adalah layanan yang menyediakan computing platform. Biasanya, sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Perusahaan yang menyediakan layanan tersebutlah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan computing platform ini. Keuntungan layanan PaaS ini bagi pengembang adalah mereka bisa fokus pada aplikasi yang mereka buat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan dari computing platform. Contoh penyedia layanan PaaS adalah Amazon Web Service. Yang ketiga,
ada Software as a Service atau SaaS. Software as a Service adalah layanan komputasi awan di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Contoh layanan aplikasi email yaitu Gmail, Yahoo Mail, dan Microsoft Outlook. Sedangkan contoh aplikasi media sosial adalah Twitter, Facebook, dan Google+. Keuntungan dari layanan ini adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk mengakses aplikasi tersebut. Pengguna hanya membutuhkan perangkat klien komputasi awan yang terhubung ke internet. Ada juga aplikasi yang mengharuskan pengguna untuk berlangganan agar bisa mengakses aplikasi yaitu Adobe Creative Cloud. Penerapan cloud computing di bidang transportasi. Ada sistem informasi pengelolaan armada bus berbasis software as a service cloud computing. Sistem pada armada bus berbasis software as a service cloud computing dimulai dengan mendaftar sebagai member pengelolaan armada bus berbasis cloud. Kemudian, pada proses pengelolaan diawali dengan mengelola data armada bus, data sopir dan kondektur, kemudian pemesanan armada bus dengan menentukan rute atau tempat tujuan, tanggal berangkat, tanggal kembali, sampai dengan menentukan harga, sewa armada bus, dan mencetak kwitansi pembayaran awal sebagai tanda bukti pemesanan. Setelah adanya proses pemesanan, kemudian dilakukan proses mengelola pemberangkatan bus dengan mengatur uang perjalanan serta mengatur sopir dan kondektur armada bus. Apabila pembayaran awal belum lunas, maka pada saat armada bus akan berangkat, uang pembayaran dilunasi terlebih dahulu. Pengelolaan keuangan armada bus dan pengelolaan keuangan umum di luar keuangan armada bus direkap menjadi satu selama 1 bulan untuk mengetahui berapa rugi laba perusahaan armada bus tersebut. Kemudian, laporan keuangan dicetak sebagai arsip keuangan selama 1 bulan perusahaan armada bus. Penerapan cloud computing di bidang kesehatan. Di sini ada telemedicine. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Artinya, pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktunya di perjalanan, biaya bahan bakar, dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Adapun manfaat lain yang ditawarkan, yakni mengatasi persebaran tenaga medis atau ahli kesehatan. Dokter yang sudah profesional, yang persebarannya tidak merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Intinya, dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang ia percayai mampu untuk membantu permasalahannya. Di sisi lain dengan penggunaan telemedicine, ini juga tidak akan menutup kemungkinan untuk menimbulkan resiko seperti halnya cybercrime. Misalnya, penggunaan telemedicine ini dijadikan sebagai kedok penipuan yang nantinya dapat digunakan untuk merugikan pihak lain. Namun, hal-hal semacam ini dapat sedikit ditekan dengan penggunaan security bagi semua pemakai jasa cloud computing. Penerapan cloud computing di bidang pendidikan. Di sini ada Syakat Online. Syakat Online merupakan penyedia jasa layanan cloud computing khusus di bidang pendidikan level perguruan tinggi di Indonesia. Pihak kampus sebagai pengguna cukup melakukan pendaftaran secara online. Setelah mendapat konfirmasi dari pihak penyedia layanan, pihak kampus dapat langsung menggunakan sistem informasi akademik dengan fitur-fitur yang telah disediakan oleh penyedia layanan. Sistem ini
menerapkan cloud computing model Software as a Service atau SaaS. Penggunaan sistem ini tidak membutuhkan adanya pembelian server atau pembuatan aplikasi yang begitu rumit. Pengguna juga tidak perlu memikirkan atau mengeluarkan biaya yang besar untuk pemeliharaan server dan aplikasi. Semua itu sudah menjadi tanggung jawab pihak penyedia layanan. Contoh lain yang umum sering digunakan untuk pengguna baik di bidang pendidikan adalah produk-produk yang dibuat oleh Google, seperti Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Sheets, Google Forms, Google Slides, Google Hangouts, Google Drive. Dengan Google Docs, pengajar dan pembelajar dapat membuat dokumen tanpa menginstal aplikasi pengolah kata di komputer. Cukup terkoneksi dengan internet dan mengakses layanan Google Docs tersebut, dokumen baru, maupun melakukan editing file dokumen. Untuk mendapatkan semua layanan tersebut, pengguna cukup melakukan pendaftaran secara online dan langsung dapat menggunakannya tanpa harus memikirkan jumlah server, CO location server, atau pemeliharaan aplikasi yang digunakan, semua menjadi tanggung jawab pihak Google sebagai penyedia jasa layanan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.